Kita itu sekarang berada dalam sebuah kondisi misteri, ketakutan, deg-degan. Ada apa sih dengan negara ini? Kok nasib negeri ini bertubi-tubi kelihatannya susah aja. Pertumbuhan yang menyengsarakan. Ini ada raja kecil, kebal hukum, yang melawan saya, dia bilang gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada pihak-pihak yang ingin memisahkan saya dengan Jokowi. Kenapa Pak Prabowo membiarkan orang menerka-nerka? Siapa raja kecil itu? Si raja kecil ini, dia ngumpet, dia tidak berani keluar, memunculkan batang hidungnya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini kawan saya, Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar komunikasi politik sekaligus founder lembaga survei Kedai Kopi. Ya. Mas Henry Satrio, saya perlu perkenalkan, kalau disingkat bukan Hensat, tapi Hensa. Ini berdasarkan penyampaian guru spiritualnya Mas Hensa ke saya, bahwa kalau manggil Mas Henry, panggil Mas Hensa. Mas Hensa, ini ada yang menarik situasi akhir-akhir ini ya. Kita lihat kemarin pidato yang cukup mengagetkan kita di Kongres Muslimat NU di Surabaya. Ketika Pak Prabowo berpidato tuh, dia melontarkan sebuah pernyataan yang mengagetkan banyak orang. Bahwa jangan pisah-pisahkan saya. Kira-kira seperti itu ya? Ya. Jangan pisah-pisahkan saya dengan Pak Jokowi. Dan di dalam pidato itu dia tetap memuji Pak Jokowi. Apa makna dari kata-kata ini? Dan siapa yang ditujukan kalimat ini? Ya itu emang originalnya Pak Prabowo kan. Oke. Dia itu kan kalau bicara ya ceplos-ceplos aja padanya. Jadi nggak dipikir? Ya bukan nggak dipikir, tapi dia mengisyaratkan apa yang ada di dalam hatinya itu langsung aja keluar. Oke, spontan. Jadi dia tidak berbelok-belok lah. Jadi kalau dia bilang ada orang yang berusaha atau ada pihak yang berusaha memisahkan, ya mungkin itu yang dia rasakan gitu. Tapi kan itu secara politik juga bersayap juga. Oh, oke. Bisa jadi itu memang untuk menghibur Pak Jokowi ya, bahwa I will not turn down gitu ya, atau nggak akan balik badan gitu. Saya tetap akan bersama. Bisa juga itu sebuah kata-kata memang untuk secara politis dia akan bermanfaat buat dia, karena kan Pak Prabowo ini orang yang tahu balas budi, tahu dengan komitmen ya, dan memelihara komitmen itu. Satria ya? Iya, jadi menurut saya ya itu apa adanya. Dan yang saya katakan kenapa bersayap, itu juga di sisi lain ngasih tahu ke orang lain bahwa sebetulnya memang dia ada hubungan dengan Pak Jokowi gitu. Sebetulnya dia ingin berkomunikasi juga dengan Pak Jokowi, tapi di sisi lain juga mungkin ada batas waktunya juga dia berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan bikin sejarah. Belum pernah terjadi di Indonesia ada dua orang presiden dan mantan presiden itu akrab. Belum pernah. Soekarno Soeharto nggak akrab. SBY ke Mega nggak akrab. Mega Gus Dur juga nggak akrab. Dulu kemudian SBY ke Jokowi juga nggak akrab juga. Nah ini baru kali pertama. Dan mungkin juga ini ada faktor yang memang pertama kali juga dalam sejarah. Ada anaknya presiden jadi wakil presiden, itu kan baru pertama kali. Jadi memang complicated juga. Kalau kemudian Pak Prabowo menyatakan ada yang ingin memisahkan dia dengan Pak Jokowi, mungkin juga yang ingin ditafsirkan adalah dia ingin kondisi negara ini baik-baik saja. Stabil. Jadi tolong gak usah digangguin lah yang begini-begini gitu. Lo mendingan bantuin gua apalah gitu. Tapi jangan ngerepotin atau ngeresein gua tentang hal ini gitu. Ya, kira-kira kan bisa begitu juga tuh Bang artinya. Jadi artinya memang komunikasi-komunikasi yang terjalin dengan Pak Jokowi mungkin dianggap Pak Prabowo juga lebih banyak bagusnya daripada mudaratnya. Nah ini kan kita bisa lihat misalnya masuk BRICS ya, British, Rusia, India, China. Nah itu kan banyak juga dikritisi ya. Kenapa kemudian masuk BRICS gitu? Tapi kan akhirnya sudah masuk lah itu ya. Dan Brazil waktu itu yang mengumumkan. Nah
siapa yang paling bisa berbicara, berkomunikasi dengan Cina? Sudah jadi rahasia umum, yang paling bagus ya Jokowi gitu. Makanya Jokowi Tunggu dulu, tahu Mas. betul. Gimana? Kenapa Mas Hensa menyimpulkan bahwa yang paling bagus berkomunikasi dengan China itu Jokowi? Ya belum pernah terjadi sebelumnya kan. SBY nggak intens-intens banget bicara dengan China itu. Karena memang mungkin SBY tidak ingin menjalin hubungan terlalu jauh dengan China. Ya, Mega juga enggak. Ya. Jadi yang paling dekat dan paling jauh, paling intens komunikasinya Pak Jokowi. Ya hasilnya kan macam-macam tuh, ada kereta cepat lah dan lain-lain. Walaupun Bukan berarti memang Pak Jokowi itu memang lebih senang mendekatkan Indonesia dengan China. ya begitu. Makanya setelah selesai. Menjual Indonesia ke China. Nah, saya nggak tahu kalau menjual atau tidak. Tapi yang jelas itu nampaknya ingin dimanfaatkan oleh Pak Prabowo supaya dia bisa intens terus bicara dengan China. Saya nggak tahu bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Amerika Serikat kan. Apakah sudah beres, sudah clear atau masih ada catatan-catatan. Tapi kan dengan China nampaknya Pak Jokowi juga asik-asik aja ngobrolnya. Nah, saat ini kan kondisinya memang negara ini nggak punya uang, lagi butuh uang. Dan China juga membantu, walaupun sampai hari ini kita nggak tahu tuh dia dapat apa. Kan pernah ada informasi bahwa China akan membantu program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo. Dan itu sudah dikonfirmasi juga. Tapi kan kita nggak pernah tahu tuh China dapat apa ngebantuin MBG ini. Gitu. Karena kan tidak ada makan siang gratis. Iya, Ya? nggak ada makan siang gratis dan dia juga bukan badan amil zakat gitu ya. Jadi mereka tuh dapat apa gitu? Apakah kemudian Ini yang dikhawatirkan ya. ya apakah Karena bisa saja dia menjual sumber daya alam semua. bukan cuma ke China. itu, terakhir itu kan yang menjadi polemik terdekat adalah dukungan, apakah ini dianggap sebagai dukungan Indonesia terhadap keberadaan China di Laut Cina Selatan misalnya. Nah, hal-hal itu kan yang sebetulnya masih jadi pertanyaan-pertanyaan, tapi balik lagi memang nampaknya Pak Prabowo tuh terkaget-kaget juga pada saat dia menjadi presiden, ternyata keuangannya memang nggak bagus. Makanya kan dia bilang disangkanya enak jadi presiden sebelum pidato yang kemarin di NU kan. Nah itu kan dia tahu setelah dia jadi presiden. Ternyata uangnya nggak ada kan. Kalau Sudah dihabisin ya di zaman Jokowi. iya mungkin juga buat kemenangan dia itu waktu itu. Jadi kan ya ini Pak Prabowo sebetulnya menyitir Ustadz Yusuf Mansur lah. Dari mana duitnya gitu kan. Ustadz Yusuf Mansur ngomong gitu. Nah ini kan programnya Pak Prabowo semuanya spending. Makan bergizi gratis spending. Pemeriksaan kesehatan gratis spending. 3.000 perumahan juga spending. Tapi kan pemasukannya nggak ada. Pemasukannya kemarin waktu 12% nggak jadi. Terus mau dari mana? Yang ada sekarang kan adanya pemotongan anggaran. Kan kita nih jadi kemana-mana nih Bang. Sebelum saya balik ke sana Iya, itu. nggak apa-apa. Pemotongan anggaran menghemat 300 triliun. Oke. Tapi kita defisitnya 600 triliun. Jadi masih ada kekurangan 300 triliun. Nah ini terus mau ngambil dari mana? Dari hutang lagi. Hutang kita kan katanya sudah sangat besar. Sudah 40-an%. Nah pertanyaan kita itu, ini dipotong untuk membiayai makan bergizi gratis, membiayai program-program lain, atau untuk menambah bayar utang. Gitu kan nggak tahu juga kita. Tapi ini komunikasinya negara ini, pemerintah ke rakyat emang nggak bagus. Kita itu seperti sekarang berada dalam sebuah kondisi misteri, ketakutan, deg-degan. Ada apa sih dengan negara ini? Sequence-nya Bang ya. Ngantri LPG 3 kg. Belum pernah terjadi selama ini. Bahkan ada korban jiwa. Terus setelah polemiknya LPG 3 kg ini selesai, bukan selesai ya, ditenangkan lah oleh Bang Dasko itu, tiba-tiba ada berita pemotongan anggaran. Kan secara logika orang awam seperti saya misalnya, lah ini ada antrian LPG belum pernah terjadi, kemudian ada pemotongan anggaran. Emang kita segitu nggak punya duitnya? Dan terus kan kita bertanya-tanya begini, lah itu waktu tahun 2024, apakah tidak pernah diprediksi bahwa kita kekurangan uang gitu ya? Apalagi kemudian ada komentar luar biasa jujur dan terbuka dari Menteri PU kita. Apa sih ngomongin IKN anggaran diblokir? Lah kan kita tambah bertanya-tanya lagi. Kalau saya
bukan mempermasalahkan, wah proyeknya Pak Jokowi nggak dilanjutin. Enggak, tapi pertanyaan saya, ini negara beneran nggak punya duit atau gimana? Ada antrian mengular panjang, pemotongan anggaran, terus tiba-tiba menterinya ngomong, anggaran diblokir. Kan kita ngeri ya. Ini apakah kemudian akan terjadi krisis yang kedua atau gimana? Ditambah lagi kan misalnya kayak tukin dosen juga belum dibayar. Termasuk Mas Hendri ya? Ya, kan saya swasta, nggak dibayar negara. Terus kemudian tadi juga saya baca di pemberitaan Bang Dasko menerangkan, menjamin tidak akan ada pemutusan PHK. PHK untuk mungkin pegawai negeri ya, pemutusan kontrak atau apalah gitu-gitu. Ya gitu, dan ya wajar kalau kemudian Prabowo bilang disangkanya enak kali jadi presiden. Ya dia kalau belum jadi presiden mungkin nggak tahu nih bakal terjadi masalah-masalah seperti ini. Nah tapi kan yang kembali lagi ke pertanyaan abang. Lah kok kemudian komennya yang saya catat ada dua. Satu, jangan pisahkan. Itu ada lagunya tuh. Lagunya si siapa? Amis Search. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah gitu-gitu kira-kira lah. Nah, jangan pisahkan saya dengan Jokowi. Ya bahasa kurang lebih begitulah, karena dia bilang ada pihak yang berusaha untuk menjauhkan saya dengan Jokowi. Kemudian yang kedua dia bilang ada yang mau melawan saya. Raja-raja kecil. Jadi kan kita ini... Siapa itu Mas Jens? Iya makanya. Raja kecil itu siapa? Makanya kenapa Pak Prabowo kemudian mesti pakai kisi-kisi? Kan dia sudah jadi presiden. Jangan takut ya. Jangan takut loh, jangan buat rakyat menerka-nerka. Udah sebutin aja. Siapa? Fufu Fafa, ketua partai. Atau siapa gitu yang disebut raja kecil itu. Karena raja kecil ini kalau diberikan makan, apalagi makanan gratis, bisa gede juga. Gitu. Jadi dia jadi besar ya? Jadi besar. Jadi sekuens-sekuensnya negara ini tuh memang penuh pertanyaan, gitu ya. Jadi bukan, kalau waktu itu memang ada pertanyaan, kenapa Sintayong diganti tiba-tiba? Itu kan misteri juga. Tapi ini ada lagi misteri yang baru. Jadi negara ini tuh ada apa sih sebetulnya? Kan kita punya ahli-ahli ekonomi, punya para profesional-profesional ekonomi yang saya yakin sebetulnya punya jalan keluar dan tujuan-tujuan bagus untuk negeri ini. Tapi kenapa sekarang kondisinya seperti sekarang? 16.300 dolar per hari ini kita ngobrol ya. Yeah. 16.300 sekian lah. Itu kan jauh banget, tinggi banget itu udah. Yeah. Terus tiba-tiba Google kadang-kadang pemerintah sudah bisa out itu ya. Iya kan udah gede banget itu. Terus Google-nya bercanda lagi, dipotong setengahnya kan. Yeah. 8.000 tiba-tiba gitu kan. Saya sih nggak yakin itu error tuh, ngetes aja kali itu. Kira-kira ada yang beli lagi. Google tuh? Ada yang beli lagi nggak gitu-gitu kalau, tapi nggak tahu lah. Google-nya kan sudah klarifikasi katanya memang kesalahan teknis. Jadi kita semua hari ini tuh ya bertanya-tanya, bingung gitu. Ya terus kemudian kalau ada yang bilang, ya kan itu lo doang yang kepikiran begitu, kelas menengah, yang lain enggak. Justru itu jangan sampai kemudian karena nggak ada yang ngomong, bablas ini negara, akhirnya bangkrut benar kan, mudah-mudahan aja enggak. Sekarang kan Kompas itu menulisnya dengan begini. Ini kalau saya salah mohon maaf ya, Kompas ya. Dia nulis begini. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong pertumbuhan yang menyengsarakan. Bayangin, pertumbuhan yang menyengsarakan. Itu kata Kompas. Kata Kompas. Jadi dia bilang, yang kaya makin kaya, kelas menengah yang harusnya dijaga supaya berada di tatanan yang growing, atau dia itu bisa naik kelas, turun. Ini justru turun ya? Justru turun. Padahal ekonomi negara itu ya sangat ditentukan oleh growth-nya si kelas menengah. Nah ini kelas menengah turun, yang kaya makin naik, ya, yang miskin nggak jadi masuk kelas menengah. Gitu. Yang kelas menengah turun jadi miskin. Iya, jadi kan ya itulah kalau kata Kompas itu pertumbuhannya menyengsarakan. Nah, apakah saat ini segitu parahnya? Nah, maksud saya, ini kenapa saya tadi menyoroti komunikasi negara, komunikasi pemerintah ke rakyat. Ya kalau lagi begini-begini, ya dijelasin gitu. Kenapa ada pemotongan? Kenapa itu ada LPG kemarin? Kenapa IKN diblokir? Kenapa ini? Kenapa begitu? Jangan kemudian lagi krisis komunikasi kayak gini, mereka justru malah nggak keluar gitu. Alasannya ada instruksi
untuk tidak menyampaikan pesan apalah, saya nggak ngerti lah itu. Tidak Bukan terjadi itu, kegaduhan. ya itulah kan desas-desusnya begitu gitu. Jadi menurut saya ini ada yang nggak beres. Jadi maksud saya begini loh Bang, biarkanlah rakyat mengetahui kondisi sesungguhnya, gitu. Kalau memang harus tenang, ya udah ngomong aja, tenang ya rakyat. Kalau emang nggak punya duit Bang, kan kita udah sering ngomong di sini, World Giving Index, ya. Itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan. Rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang paling dermawan di seluruh dunia. Hasil survei kedai kopi tentang kedermawanan Desember Januari kemarin juga menyatakan hal yang sama. Jadi sebetulnya pemerintah itu cuma tinggal bilang ke rakyat, ya tolong kita dibantu. Kita ini nggak punya uang, sumbang dong. Pasti mereka kan sumbang. Tapi ya kalau udah dibantu rakyat, penegakan hukum yang benar, jangan ada lagi 300 triliun 6,5 tahun misalnya, atau penegakan hukum yang lain itu juga harus benar. Jangan lagi ada menteri yang diselamatkan. Iya, jangan kemudian tiba-tiba ada pagar laut terus tunjuk-tunjukkan, ada menteri ditanya, iya ada menteri ditanya pagar laut gimana ya, kan sekarang LPG, terus ada PIK, ada segala macam gitu loh. Jadi maksud saya kan itu jadinya nggak oke gitu perkembangan Indonesia ini, karena kita dibuat terus-menerus bertanya-tanya gitu. Kayak kita tuh mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Jadi saya tuh pengen bilang bahwa kok nasib negeri ini bertubi-tubi kelihatannya susah aja. Susah terus ya. Jadi itu yang kita pikir, ini challenge ini harus dihentikan, tantangan ini harus dihentikan. Kita harus kembali lagi menjadi optimis dan berkembang sesuai dengan apa yang kita impikan itulah kira-kira. Dan terpuruk. Mas Hensa, menarik. Tadi Mas Hensa bilang ini kan terlalu banyak problem sebenarnya yang hendak ditutupi. Padahal seharusnya dibuka aja supaya masyarakat bisa mengerti ya. Misalnya tadi ada teka-teki, ada raja-raja kecil. Kemudian ya, apakah ini yang dimaksud Fufafa tadi? Mas Hensa coba menganalisa. Dan yang lebih menarik tadi Mas Hensa juga mengemukakan tentang problem gas LPG 3 kg. Itu menarik Mas Hensa, karena kan kalau menurut Bahlil pernyataannya bahwa itu atas perintah Wakil Presiden Gibran. 2 kali dia ngomong gitu kalau saya nggak salah. Berarti ini tadi saya coba mencocok-cocokkan nih apa yang disampaikan Mas Hensa ketika Pak Prabowo bilang ini ada raja-raja kecil yang coba, yang kebal hukum dia bilang. Yang coba kebal hukum, mengganggu apa kan? Apakah bukan ini yang dimaksud ini antara Bahlil dengan Fufu Fafa? Itu kan karena kan kelihatannya Bahlil lebih mendengar Fufu Fafa nih terkait gas 3 kg kan? Makanya itu menurut saya Bang, yang bisa menjelaskan itu hanya Pak Prabowo. Tapi coba lihat di kondisi seperti sekarang. Pak Prabowo punya seratusan menteri dan wakil menteri setelah kepala lembaga. Ada juga tuh katanya orang-orang komunikasi situ. Cuma yang menenangkan siapa? Wakil DPR kita, Bang Dasko. Sufmi Dasko Ahmad yang turun tangan menenangkan publik. Itu bukan program Pak Prabowo. Kembali lagi ke program asal. Coba. Bukan menteri, bukan wakil menteri, bukan kepala lembaga, bukan kantor komunikasi presiden, tapi wakil DPR kita yang menenangkan. Jadi artinya memang komunikasinya penguasa, pemerintah ini nggak jalan nih. Harus ditenangkan oleh seorang wakil ketua DPR. Itu dari segi komunikasi ya? Iya. Yang saya mau tanya, apakah tadi yang menurut analisis nih, Mas Hensa kan, bahwa ada pernyataan tuh yang menarik, raja-raja kecil ya. Kemudian kita kaitkan dengan apa yang dilakukan Bahlil, bahwa dia menjalankan semua instruksi yang disuruh, katakan gitu, diinstruksikan oleh Gibran terkait gas LPG yang sampai ada antrian kan. Apakah persoalan ini kira-kira yang dituju? Ya sangat mungkin raja aja, itu, ya bisa aja. Makanya kan kemarin itu sebenarnya Pak Prabowo kan jagonya Pak Prabowo nih. Kita tuh tidak bisa menerka-nerka ini sebetulnya tembakan kemana sih. Dia bilang ini ada raja kecil, kebal hukum yang melawan saya, dia bilang gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada pihak-pihak yang ingin memisahkan saya dengan Jokowi. Apakah raja kecil itu yang dimaksud Bahlil dan Gibran? Wah saya nggak tahu itu. Mas Hensa ini kan seorang analis. Kalau menurut saya ya, dia menilai memang ada orang-orang yang di bawah dia yang punya kewenangan untuk kemudian seperti ingin melawan dia, merasa dirinya kebal hukum. Saya nggak tahu Bang.
sebetulnya ke siapa? Apakah ke Fufu Fafa, ataukah ke ketua-ketua partai politik, atau ada pejabat-pejabat lain gitu. Karena definisinya ini masih terlalu luas. Dan kalau kita cari-cari kan, selain raja kecil yang sempat disampaikan oleh Pak Prabowo, kita sering berucap raja yang lain itu ya raja Jawa gitu. Pak Jokowi. Nah itu kan udah lewat lagi. Tapi kan yang dia sebut raja kecil ya. Yang dia sebut raja kecil, dan semua orang kan punya pikiran macam-macam. Jadi begini loh maksud saya. Ini penting. Kenapa ya Pak Prabowo membiarkan orang menerka-nerka siapa raja kecil itu? Sebetulnya kan kalau dia ngomong Langsung saja. beres kan. Si A, kamu raja kecil ya. Jangan macam-macam ngomong kan beres tuh. Tapi kenapa dia berusaha untuk menahan? Siapa atau apa yang menahan seorang Prabowo, Presiden Republik Indonesia, negara terbaik, terbesar salah satunya di Indonesia, untuk tidak langsung mengungkapkan siapa raja kecil itu? Apa kekuatan yang bisa menahan Pak Prabowo bicara seperti itu? Kenapa dia nggak gamblang aja? Kalaupun dia nggak mau bicarakan, kan kita nggak akan ada polemik. Misalnya dia tahu si raja kecil itu siapa, terus kemudian udahlah gitu. Tapi kelihatannya kan ada emosi yang terpendam. Dan Pak Prabowo ini kalau sudah emosi, memang kemana-mana akhirnya, bahkan fokus grup discussion aja dikritisi kan. Nah jadi pertanyaan besarnya itu, kenapa kemudian dia menahan-nahan? Kalau saya sih tidak terlalu pusing dengan siapa yang dituju. Tapi kenapa dia ungkapkan, tapi dia tidak sebut siapa, dan membiarkan orang bertanya-tanya. Dan jadi polemik. Dan jadi polemik itu kan canggih bang. Akhirnya apa? Si raja kecil ini, dia ngumpet, dia tidak berani keluar, memunculkan batang hidungnya. Tapi kalau memang disebut, kan ada dua nih kemungkinannya. Kalau misalnya disebut kemarin sama Pak Prabowo, yang pertama dia takut, malu, terus kemudian menghilang. Yang kedua, bisa langsung mengadakan perlawanan. Kan heboh akhirnya kalau mengadakan perlawanan. Jadi canggih juga ini, tapi dia itu kan tahu bahwa rakyat Indonesia itu cerdas. Maka dia biarkan aja kita nebak-nebak, sampai akhirnya beberapa nama sebut tuh. Apakah nama-nama yang sudah disebut atau diperkirakan orang memang itu yang dimaksud? Belum tentu juga. Gitu. Siapa ini raja-raja kecil ini? Itu canggihnya Pak Prabowo menurut saya. Kan tadi Mas Hensa katakan nih, akhirnya masyarakat menduga-duga, punya analisis tersendiri raja kecil. Sebagai analis politik nih, kalau Mas Hensa, siapa tuh raja kecil? Saya yakin orang dekatnya Pak Prabowo juga. Si Bahlil? Ya mungkin juga. Gibran? Ya mungkin juga, saya nggak tahu itu siapa bang. Abang ini bahaya juga mancing-mancing. Oke, kita balik nih pertanyaan Mas Hensa. Ini kan semakin polemik nih ya. Saya jadi aus ini saudara ngomong raja kecil nih. Mas Hensa semakin berpolemik ya, tadi Mas Hensa katakan ya, pernyataan-pernyataan itu membuat polemik di tengah masyarakat. Apakah menurut Mas Hensa, kan tadi Mas Hensa bilang, seolah-olah ada yang menahan tuh Prabowo, sehingga dia sepertinya enggan untuk menyampaikan secara langsung siapa itu raja kecil. Ada orang yang mungkin bisa menahan dia. Apakah orang yang menahan dia itu kira-kira Pak Jokowi? Kalau menurut saya, yang menahan dia itu bukan orang. Tapi komitmen dia. Janji dia. Itu yang menahan dia. Sehingga dia nggak transparan. Iya. Malah mungkin sebetulnya bisa juga dia setelah itu menyesali, aduh kenapa saya ngomong itu raja kecil. Karena kan begini bang. Siapa sih posisi raja kecil itu? Kan kalau dia bilang raja, yang pertama pasti orang yang punya kuasa. Iya, minimal di bawahnya sedikit dia ya. Ya, karena kecil berarti di bawah sedikit presiden. Umurnya mungkin ya kecil. Bisa jadi umur, bisa jadi badan, bisa jadi pahala, bisa jadi apa itu. Jadi kecil ini tafsirannya luas ya. Kecil. Bisa luas umur, bang. bisa badan, bisa posisi ya. Nah, tapi sudah di frame tuh sama Pak Prabowo, raja. Jadi artinya hanya orang-orang yang punya kekuasaan terhadap publik. Artinya kan ketua parpol bisa ya, menteri bisa, pejabat-pejabat lain bisa, kepala lembaga bisa. Sekarang kita tinggal lihat siapa yang berani lawan dia. Nah kan akhirnya orang-orang pikir, siapa ya? Apakah yang tiba-tiba berani mengeluarkan ada program 3 kg gak jadi yang diralat oleh Bang Dasko itu kan? Jadi siapa kira-kira? Tapi ini menurut saya
orang ini setelah ditegur raja kecil yang berani melawan, terus kemudian seolah-olah kebal hukum, pasti hari ini dia tiarap. Dia tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Dan kemudian mungkin dia jadi orang yang paling sibuk ingin ketemu presiden untuk menjelaskan duduk perkaranya. Ya. Gitulah. Oke, menarik nih. Berarti Saya ini udah mulai deg-degan loh. Saya takut salah ngomong nih, Bang. YouTube saya ini belum balik, Bang. Oke, Mas Hensa, ini kan menarik ya bahwa ternyata raja-raja kecil ini mulai tiarap, mulai berhati-hati. Ya. Dan yang kedua, mungkin dia sangat berkepentingan untuk ketemu Pak Prabowo untuk mengklarifikasi. Agar supaya hidupnya tenang. Dan kelihatannya ini bukan kepala daerah ya, Bang ya? Oh, bukan lah. Bukan ini levelnya. Itu kalau kepala daerah tidak termasuk raja kecil. Tidak termasuk raja kecil. Itu cicumu ya. Enggak, bukan. Dalam hal ini, dia tidak termasuk raja kecil. Walaupun kepala daerah sebetulnya memang raja kecil. Gitu kan. Menarik, Mas Hensa. Ini kan kalau kita lihat keluhan. Ini kan keluhan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo ya. Dia ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada rakyat. Sehingga keluh kesah ini bisa ditangkap. Dan mungkin juga ada makna di balik itu semua ya. Apakah ini sebagai pertanda bahwa Pak Prabowo sedang mengalami kesulitan ya melakukan konsolidasi, kesulitan melakukan konsolidasi di internal mereka sendiri, internal pemerintahan sendiri. Kenapa saya katakan kesulitan konsolidasi? Karena fakta yang ada di lapangan, Mas Hensa, dari seluruh jumlah kabinet ini kan lebih dari setengah itu kan orang-orangnya Pak Jokowi atau orang-orang yang direkomendasikan Pak Jokowi. Apakah ini menyebabkan Pak Prabowo sampai hari ini mengalami kesulitan? Tidak, Bang. Kalau menurut saya problemnya bukan itu. Oh, bukan. Kelihatannya memang ini nggak ada duitnya aja negara ini. Jadi dia tuh bingung mau ngapain, Bang. Kan Pak Prabowo ini canggih ya. Bikin acara di Tidar waktu itu. Uangnya belum ada, pakai duit dia lah. Nah kalau kemudian dia kebingungan bahwa negara ini nggak ada uangnya, jangan-jangan dia juga uangnya udah habis tuh, Bang. Mau gimana lagi ya? Waduh, akhirnya bingung dia. Berkeluh kesah dia. Dan orang-orang yang bisa menenangkan dia kan orang-orang terdekatnya dia, ya Bang Dasko lah yang bisa menenangkan itu. Tapi kan sebenarnya kan kita prihatin ya, kita mesti bantu juga nih presiden kita. Jadi artinya kok kelihatannya gini loh, Bang. Dia kan punya program flagship, tadi saya udah bilang. Ternyata semua program flagship spending, sementara program flagship dia yang mendatangkan uang seperti Danantara, Badan Penerimaan Negara, itu kan belum jalan tuh. Belum maksimal ya. Pusing, Bang. Pasti di zaman yang sekarang ini, kalau nggak ada uang itu lebih pusing, Bang. Ibarat tuh kalau kata teman abang itu kan, ya cinta itu penting, tapi hidup dengan cinta itu tidak bisa. Jadi perlu ada uang juga. Untuk membangkitkan cinta. Iya, Mas Hensa, kalau kita lihat ya, apakah ini ada hubungannya pernyataan Pak Prabowo bahwa jangan pisah-pisahkan saya dengan Pak Jokowi. Ini ada hubungannya dengan gejolak yang terjadi di masyarakat nih. Mulai timbul nih gejolak. Mulai tulisan tersebar di seluruh Indonesia, adili Jokowi. Dan bahkan sekarang mahasiswa sudah mulai turun kan. Di Makassar juga sudah ada demo, adil Jokowi. Apakah ini ada rangkaian semua peristiwa-peristiwa yang pernyataan Pak Prabowo? Enggak, sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya. Kalau Pak Jokowi itu kan dianggap bermanuver karena memang misalnya dia menghadiri private meeting dengan MBZ. Terus kemudian dia touring-touring. Kan semua orang kan nanya, ini ngapain sih begini-begini. Tapi ya emang ya mau gimana, Bang. Pak Jokowi itu bukan kayak SBY dan Megawati yang punya partai politik. Dia nggak punya partai politik. Jadi dia bingung ya? Ya dia kan partai perorangan tuh. Ya udah dia bikin acara sendiri aja, undang Chef Arnold. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin dia kan kalau kata orang kan, memang kalau orang baru pensiun itu, ya kita maklumi aja kegiatan-kegiatannya, tindakan-tindakannya. Tapi kalau tentang adili Jokowi, ini juga pernah terjadi di 98, 99. Waktu itu banyak sekali desakan masyarakat untuk mengadili Soeharto. Adili Soeharto itu di mana-mana, bahkan ditambahkan adili Soeharto dengan kroni-kroninya dan kroni-kroninya, kayak gitu-gitu. Jadi ini memang sebuah kondisi yang tidak pernah kita lihat sejak ya Pak Jokowi lengser gitu. Waktu zaman Gus Dur nggak ada, Megawati nggak ada, SBY nggak ada. Nggak ada tuh, ada tulisan adili Mega, adili SBY, nggak ada. Jadi setelah Soeharto ya baru kali ini gitu. Apakah kemudian ini wajar? Ya sebetulnya nggak wajar sih.
lantas apa yang harus dilakukan para penegak hukum dengan ini? Kan gitu pertanyaannya. Penegak hukumnya berani atau tidak? Mau gimana gitu? Ya ini yang kita tunggu gitu kan. Kalau bedanya dengan Soeharto itu ada dan kroni-kroninya. Jadi maksudnya kalau ada kroninya Soeharto yang diadili, rakyat tuh cukup tenang lah. Ini berarti emang ada yang diadili ini kroninya Soeharto. Ada penegakan hukum dianggap. Ada penegakan hukum, tapi kan ini nggak ada. Jadi kan yang deg-degan ya Jokowi dan keluarganya gitu. Terutama ya keluarga-keluarga yang lain, ya anak yang menantu gitu kan. Jadi ya kita tunggu memang apa yang akan dilakukan oleh para penegak hukum. Tapi sih kalau menurut saya sebetulnya ini adalah sebuah demokrasi yang baik. Yang bikin ini jadi nggak baik, ada aparat yang kerepotan ngehapus tulisan Adili Jokowi itu. Jadi heboh kan. Nggak perlu dihapus sebenarnya. Nggak perlu dihapus, biarin aja. Iya. Kalau ditulis biasa aja itu demokrasi. Iya. Tapi begitu itu dihapus, orang-orang kan jadi marah. Itu perlawanan terhadap demokrasi dong. Kalau kemudian dihapus-hapus. Gitu loh Bang. Dan kemudian lagi kan perlu, ini kita lihat sampai kapan juga waktunya. Gitu. Dan Pak Jokowinya kan juga kelihatannya tidak terlalu terpengaruh dengan itu kan. Serve all not jelas-jelas tidak terpengaruh dengan itu karena dia tetap datang, tetap bikin nasi goreng dari Pak Jokowi kan. Gitu. Jadi artinya apakah Jokowi dengan reaksi itu ya ada masa depan rumahnya setelah ada tulisan, bukan sekedar tulisan, ada gerakan rakyat, demo, Adili Jokowi, kemudian dia memperlihatkan ada shape masa di depan rumah. Apakah itu salah satu bentuk perlawanan Jokowi bahwa aku masih kebal hukum? enggak juga Bang. Aku mantan presiden yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Apakah kira-kira begitu? Ya itu kan balik lagi ke penegak-penegak hukumnya aja. Kalau OCCRP kan enak dia jauh. Mau saya, ya dia habis itu ngomong ya udah terus diam aja nggak apa-apa. Nah ini kalau menurut saya sih ya, itu sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita seperti ada komitmen bahwa yang namanya presiden dia dijagain gitu. Anaknya presiden waktu itu kan di penjara juga gara-gara bukan karena hal-hal yang terkait dengan kenegaraan kan, tapi ada kriminalnya gitu. Nah kalau yang sekarang ini mungkin bisa juga dimulai dari kroni gitu. Oke, menarik Mas Hensa bahwa setiap presiden dan mantan presiden itu punya komitmen saling menjaga, kan gitu ya? Apakah ini Minimal citranya begitu Bang ya? ya? Apakah ini yang memberatkan Pak Prabowo? Kan begini, sebenarnya bisa mengadili dan tidak bisa mengadili Jokowi itu tergantung daripada presiden, ya. Iya. Apakah ini yang menjadi beban Pak Prabowo, komitmen itu? Jadi emang ada beda ya antara misalnya menjadi presiden di Indonesia dengan Korea. Budayanya juga berbeda. Kemarin kan ada tuh yang apa? Yang diadili gitu ya. Dan di Indonesia kan kabarnya nggak begitu gitu. Tapi bukan ada sebuah situasi nggak enakan juga. Oh, dan PKU. PKU dan ada ketakutan juga sebetulnya Bang. Jangan sampai saya digituin sama presiden pengganti saya. Jadi ya dijagain aja gitu. Jadi ada ketakutan juga ya. Bukankah kalau menurut saya, oke lah kalau tadi Mas Hensa katakan itu kan sebenarnya ada tradisi di Korea itu dianggap biasa-biasa saja kan. Presiden mengadili mantan presiden. Tapi kan ada tradisi yang agak dekat nih dari kita, Mas Hensa. Kalau Korea itu kan memang beda banget budayanya. Saudara kita nih, sesama orang Melayu, Malaysia, dia bisa buat tradisi baru kan? Iya. Bahwa Perdana Menteri bisa mengadili mantan Perdana Menteri. Iya, tapi kan Perdana Menteri itu bukan nomor satu Bang. Nomor satunya kan Raja, Sultan. Iya, tapi kan kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Raja itu kepala negara kalau di sana, jadi sama aja. Menurut Mas Hensa gimana tuh? Kalau menurut saya memang perbedaannya ada di situ. Bahwa yang tertingginya itu bukan si Perdana Menterinya, tapi si Sultan atau Rajanya ini. Rajanya bisa perintahkan bahwa tolong itu diadili ya, tolong itu korupsinya dicari tahu ya, dan kemudian dihukumlah sesuai dengan hukuman yang berlaku. Nah kita siapa yang mau ngomong Bang? Jadi lebih cenderung bahwa kalau di Indonesia presiden dan mantan presiden itu saling menjaga, kira-kira seperti gitu. Iya saling menjaga aja, soalnya takutnya ini presiden yang baru berkuasa, takut ntar kalau sudah tidak berkuasa, tadi digituin lagi. Jadi ada begitunya gitu. Jadi berarti tidak akan ada penegakan hukum terhadap mantan presiden kalau menurut saya sih nggak ada. Nggak ada ya. Nggak akan ada. Utopia ya.
Ya ditunggu aja sampai presidennya wafat, gitu kan? Seperti apa presiden-presiden sebelumnya kan, itu juga nggak pernah tahu. Ya paling kan akhirnya ada protes-protes, misalnya kemarin dicabut lah ketetapan MPR yang menyatakan Soekarno terlibat PKI, kalau saya nggak salah ya kan, itu akhirnya dicabut gitu-gitu. Jadi emang nunggu sejarah berjalan aja, baru kemudian saya sih sampai hari ini saya nggak akan yakin, saya nggak yakin lah itu ada pengadilan buat mantan-mantan presiden. Cuma for the sake of itu aja, jangan sampai ntar gue digituin kalau sudah nggak berkuasa gitu. Iya. Jadi menurut saya tuh memang, coba deh Bang, ini saya bukannya menerawang ya. Mungkin akhirnya untuk membuat rakyat tenang ya kroninya yang kena ambil gitu. Gitu. Oke, Mas Hensa. Apa yang seharusnya dilakukan Pak Prabowo nih untuk bisa mengembalikan ya kepercayaan rakyat nih agar punya harapan lagi bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo ini beda dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Kan masyarakat underestimate dengan pemerintahan Jokowi, kan gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo sehingga rakyat itu tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Pak Prabowo? Apa yang harus dilakukan sehingga membedakan? Ya, kan dalam ilmu manajemen itu ada must dan wants kan, yang Oke. harus dan ingin. Oke. Yang must ini ditegakkan oleh Pak Prabowo, misalnya begini, penegakan hukum kan itu harus kan, Oke. ya tegakkan lah. Jadi kalau ada yang salah ya hukum gitu. Walaupun itu akan menimpa siapa ya? Ya, kalau apalagi oligarki, ya udah kalau salah, Oke. dihukum aja. Terus kemudian, Misalnya oligarkinya Jokowi, Ya. dia harus bisa tegakkan. ya, Misalnya kalau Aguan salah dia tetap bisa. tapi masalahnya kan sekarang kita nggak tahu itu oligarkinya Jokowi atau oligarki Jokowi dan Prabowo kan kita nggak tahu juga Bang. Itu masalahnya. Iya, jadi maksud saya begini, jadi itu pertanyaan yang menarik buat Abang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? So far sih, dia ngomong gini kemarin, Iya. Pak Jokowi itu kan guru politik saya. Iya, itu apa maksudnya Mas Hensa? Iya, jadi apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi, dia akan dilakukan dia lah. Oh, itu maknanya. Iyalah. Berbahaya dong ya? Bukan berbahaya ya, kita akan mengalami sebuah masa yang mirip-mirip kayak kemarin. Cuma mungkin bedanya Pak Prabowo nggak masuk gorong-gorong aja, Oke. gitu. Tapi pencitraan sih akan dia lakukan. Karena dia sudah bilang itu guru saya. Iya, itu guru saya. Udah cara-caranya ya begitu kan. Ya maksud saya di film-film silat juga begitu, di peribahasa juga begitu, namanya ajaran guru ya dilakukan gitu. Kayak saya nih, Ya. disuruh sama guru ngaji saya kan, nggak usah pakai T, hands aja. Oke, turut kan saya. Jadi sama nih Pak Prabowo juga, kan so far juga dia melakukan program-program populis kan. Oke. Testing the water itu. Oke. Berapa kali coba sudah dilakukan oleh Pak Prabowo? Sering Bang. Terakhir kan LPG. Begitu rakyat nggak suka, hapus. Sebelum-sebelumnya misalnya apa? Pajak 12%. Ya. Rakyat nggak suka, hapus. Hapus. Itu caranya siapa? Cara Jokowi kan. Jadi memang ya dia sudah mengakui kalau Pak Jokowi itu guru politiknya, ya udah kita terima aja dia bakal begitu. Berarti kalau begitu pemerintahan ini akan sama dengan pemerintahannya Jokowi dong? Nggak 100%. Oh, Karena enggak. Pak Prabowo itu hubungan luar negeri dijaga betul. 100 hari Pak Prabowo berkuasa itu sekitar 23 atau 24 hari dia di luar negeri. Jadi artinya dia mencoba untuk memaintain hubungan luar negeri Indonesia. Itu bedanya dengan Pak Jokowi. So far iya. Yang lain-lain sih Sama. dengarkan publik gitu. Kalau publik bilang begini ya begitu, bilang begini ya begitu. Nah, sekarang coba misalnya ada Menteri PU jujur mengatakan, kan anggarannya diblokir, jangan nanya-nanya dong. Setelah itu kan reaksi pemerintah, misalnya rapat dengar pendapat di DPR, nggak jadi bahas anggaran. Terus kemudian hal-hal yang terkait dengan anggaran, menteri-menteri kalau saya nggak salah ya, ada aturan untuk tidak membahas dulu. Kayak gitu-gitu. Itu kan semuanya sebetulnya reaksi yang nggak perlu terjadi. Sebetulnya justru pada saat ada kehebohan, ada polemik, dijelaskan ke rakyat. Kita nggak punya uang nih. Ini kondisi mau sampai kapan nih kayak gini? Abis ini ada Ramadan. Ada mudik. Abang kebayang nggak kalau kemudian gara-gara pemotongan anggaran, akhirnya perbaikan jalan nggak ada. Oke. Waktu mudik jalan Rusak. bolong-bolong, rusak, nggak bisa dibenerin karena ada pemotongan anggaran. Kayak itu gimana tuh?
Kemudian kejadian. Makanya kan begini-begini sebetulnya kan mesti dijelaskan. Begitu Lebaran atau puasa, harga-harga barang naik. Mau ngasih bansos kira-kira masih bisa seperti biasa bansosnya atau ada pengurangan bansos, nggak tahu juga. Jadi imbas dari pengumuman atau kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang pemotongan anggaran dan lain-lain, sebetulnya itu objek untuk diluruskan atau subjek untuk diluruskan oleh pemerintah. Harus disampaikan kondisinya bagaimana. Kayak gitu-gitu loh Bang. Apa yang Mas Hensa mau sampaikan nih terhadap problem-problem ini? Jadi kalau menurut saya, banyak yang menyangka bahwa komunikasi ini masalah sepele. Tapi problem terbesar bangsa ini saat ini adalah komunikasi. Komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian yang kedua, nampaknya rakyat mendambakan penegakan hukum yang benar-benar tegak. Gitu ya. Bahkan sekarang aja kan rakyat bisa marah gara-gara plup-plup tetot-tetot yang banyak banget di jalan. Dan nampaknya juga ingin itu pun dijadikan alasan untuk meminta keadilan. Jadi, nah ini terkait dengan yang ketiga. Jadi jangan dulu, berarti sebenarnya intinya rakyat tidak mempermasalahkan kalau Pak Prabowo tetap menjalin hubungan erat dengan Jokowi. Yang penting ada penegakan hukum ya. Jangan pilih kasih ya. Kalau Jokowi salah ya tetap di hasil surveinya kedai kopi yang terbaru tuh, nggak apa-apa. Jokowi sama Pak Prabowo ngobrol. Yang penting ada penegakan hukum. Ada penegakan hukum, kesejahteraan terjadi, kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi yang rakyat permasalahkan bukan soal hubungannya, tapi rakyat mau ada penegakan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya. Kira-kira begitu ya? Itu mungkin. Tapi nggak mungkin kejadian. Gitu Bang. Terima kasih Mas Hensa. Mudah-mudahan apa yang Mas Hensa sampaikan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Sama Speak.